Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minur Pidasari dari Prodi Ilmu Gizi dengan nomor induk mahasiswa 211011023. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Di sini terdapat dasar terbangunnya bahasa Indonesia yang meliputi ada 6 poin. Yang pertama, ada karakteristik kebahasaan. Yang kedua, proses seleksi bahasa perantara. Yang ketiga, penggunaan bahasa Melayu. Yang keempat, keberadaan bahasa Melayu. Yang kelima, fungsi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Baik, di sini ada karakteristik kebahasaan. Nusantara adalah sebutan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki benang wilayah dengan gugusan pulau-pulau yang dibatasi oleh lautan. Wilayah Nusantara berbentuk kepulauan dan dibatasi lautan, dikenal sebagai negara maritim dengan model perdagangan yang memanfaatkan armada laut sebagai penghubung antar pulau. Kegiatan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai wilayah dengan berbagai bahasa tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar karena tidak ada persamaan persepsi yang jelas dari bahasa yang mereka gunakan. Selanjutnya ada proses seleksi bahasa perantara. Bahasa perantara yang ideal meliputi bahasa daerah yang adaptif dan mudah dipelajari. Yang kedua ada tidak mempunyai stratifikasi sosial. Yang ketiga, tidak berdasarkan waktu atau saat pengguna bahasa. Yang kedua ada penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Di sini ada dua. Yang pertama ada asal-usul penetapan bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Bangsa Austronesia bermukim di Taiwan sebagai pelaut bermigrasi ke Filipina, Nusantara, dan keseluruhan Samudra Pasifik. Sehingga memungkinkan bahwa asal-usul bahasa Melayu adalah bahasa Austronesia. Yang kedua ada penyebaran bahasa Melayu di wilayah Nusantara. Selain para pedagang, penyebaran bahasa Melayu juga dilakukan oleh para misionaris yang datang ke wilayah Nusantara. Mereka lebih memilih belajar bahasa Melayu daripada bahasa-bahasa lain yang ada di wilayah Nusantara. Selanjutnya, ada bahasa menurut dari berbagai pakar. Yang pertama ada A.H. Kemi, berkesimpulan bahwa struktur bahasa Melayu serupa dengan bahasa yang terdapat di Kampusia. Yang kedua ada G.R. Foster, berpendapat bahwa terdapat kesamaan pembentuk kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Polinesia. Yang ketiga ada W. Marsden, mendapati bahwa bahasa Melayu dan bahasa Polinesia bahasa yang digunakan di berbagai buah pulau yang terdapat di Lautan Pasifik merupakan bahasa yang sempurna. Dan yang terakhir ada Slamet Muljana. Ia berpendapat bahwa berdasarkan perbandingan bahasa Slamet Muljana berkesimpulan bahwa bahasa Austronesia yang di dalamnya termasuk bahasa Melayu berasal dari Asia. Baik, di sini ada penggunaan bahasa Melayu. Di sini terdapat periode Melayu kuno, yaitu sekitar abad ke-7 sampai 13. Bahasa Melayu yang dipergunakan adalah bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno mencapai puncak kejayaan pada zaman Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Selanjutnya ada periode peralihan Melayu kuno atau Melayu klasik, yaitu pada tahun abad 13. Pada abad ke-13, pengaruh Islam masuk ke wilayah Nusantara memberikan corak pada bahasa Melayu melalui penggunaan aksara Arab pada penulisan bahasa Melayu. Selanjutnya ada bahasa Melayu klasik atau akhir abad ke-13. Kejayaan bahasa Melayu klasik ditandai dengan digunakan bahasa Melayu klasik
pada Kerajaan Malaka, Kerajaan Aceh, dan Kerajaan Johor Riau. Bahasa Melayu klasik digunakan dalam aktivitas perdagangan. Dan selanjutnya ada periode Melayu Madya. Periode Melayu Madya ini ditandai dengan terdesaknya pengaruh Islam oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1850. Gubernur Jenderal Roshen menetapkan penggunaan aksara Latin untuk bahasa Melayu. Dan yang terakhir ada periode Melayu modern atau baru. Ini ditandai dengan standarisasi penggunaan ejaan Latin. Baik, di sini ada posisi bahasa Melayu. Pada masa kolonial Hindia Belanda, bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa kedua setelah bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyadari kebutuhan akan masyarakat pribumi yang terdidik untuk ditempatkan di institusi pemerintahan. Sehingga bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa resmi pemerintahan setelah bahasa Belanda. Salah satu upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mendorong bahasa Melayu agar lebih dikenal dan dipelajari oleh masyarakat adalah pendirian Komisi for the Volksculture. Oke, di sini ada Komisi for the Volksculture, ini adalah Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah lembaga yang bertugas untuk menyediakan bacaan yang menggunakan bahasa Melayu. Baik, di sini ada keberadaan bahasa Melayu. Keberadaan bahasa Melayu dianggap sebagai media untuk mengunggah semangat nasionalisme, semangat untuk mendorong terbentuknya negara kesatuan yang berdaulat dan terbebas dari penjajahan pemerintah kolonial Belanda. Hubungan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia dinyatakan dalam keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang berlangsung pada tahun 1954, bahwa genealogi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Ketika cita-cita terbentuknya negara berdaulat terwujud melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia segera memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dalam konstitusi negara yang dimuat pada pasal 36 UUD 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan yuridis bagi penempatan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini terdapat kesimpulan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang resmi untuk masyarakat Indonesia. Bahasa yang digunakan dalam acara resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam institusi pendidikan, bahasa resmi perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi kebudayaan, dan sekaligus menjadi salah satu lambang identitas negara. Sekian presentasi pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk semua orang. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.